Setelah bersyahadat, Kindo ini langsung mual dan jijik dengan masakan berbau haram, seperti babi dan anjing. Silakan simak cerita sang mualafah ini. Nama saya adalah Ibu Lina Basaria Sihaan lengkapnya, karena keluarga bapak dari keturunan Batak, ibu Sunda Cina. Saya dulu dari keluarga yang broken juga sih, broken home juga, karena kalau orang tua mempunyai saya mempunyai 2 ibu, dan kebetulan kami beragama yang sangat cukup kuat, yaitu agama Kristen Protestan di awalnya. Sampai saya pada saatnya sudah harus mempunyai pasangan, dan waktu saat itu mengetahui pasangan saya adalah Muslim, sempat keluarga langsung yang memang terkejut gitu, dan tidak bisa menerima lah gitu kan. Dan yang jelas Batak ini kuat sekali ya tradisinya ya. Jadi yang mereka tidak mengizinkan, sampai yang akhirnya kami pun mau minta restu untuk ini pun sempat yang namanya dicaci maki, yang sempat diusir, sampai yang dia bilang kamu bukan ini keluarga kami lagi, seperti itu gitu. Jadi ya tetap pada saat itu karena saya sudah memutuskan untuk memasuki mualaf ini menjadi seorang muslimah gitu maksudnya. Ya tetap saya jalankan. Pada saat itu saya masuk di Masjid Istiqlal. Pada saat itu saya baru makin dalam merasakan gitu perbedaan yang saya rasakan. Dulu saya aktivis ya. Saya maksudnya di gereja itu saya cukup aktif, sampai dari tadinya Protestan sampai menjadi yang Pentakosta seperti itu. Saya aktif, saya ikut kegiatan kebaktiannya, sampai kegiatan sosialnya, semuanya saya aktif pada saat itu. Dan tapi selama saya menjalani itu belum pernah merasakan yang kayak namanya itu seperti yang mereka kan selalu bilang itu mukjizatnya yang mereka rasakan tuh wow dan sebagainya. Sampai saya pernah menyaksikan yang memang kebaktian besar itu yang bisa sampai menyembuhkan orang, yang sampai yang cacat pun menjadi sembuh. Tapi saya merasakan kayak ini bener enggak ya gitu. Seperti itu sebenarnya. Walaupun saya ikut nyanyi, ikut support semuanya, tapi kayak masih ada rasa hampa gitu pada saat itu gitu. Jadi hingga akhirnya setelah masuk mualaf ini, di situ saya benar-benar yang tanpa lagi, kalau orang bilang tuh nggak ada lagi basa-basi deh, maksudnya begitu masuk itu feel-nya tuh dapat. Saya tiba-tiba saya pengen belajar gitu ya, udah belajar sholat seperti apa dari nol, sampai akhirnya saya tuh bilang ya Allah gitu, saya nggak pernah ngerasain kayak gini gitu loh. Maksudnya saya nggak pernah ngerasain yang kayak rasanya tuh kok dalam gitu. Selama ini kan saya tahu, saya sempat ngeremehin, maaf ya, saya sempat ngeremehin tuh apa sih sholat gitu, ribet amat sih gitu ya, pakai sholat 5 waktu lah, apalah dulu pada saat saya masih ini gitu kan, kayak seperti mengejek lah seperti itu. Tapi pas saya rasakan, oh ternyata memang kita nemuin kedamaian di situ ya. Dulu waktu saya kenal Yesus, ya, dulu saya kenal Yesus, saya cuma tahu Yesus itu cuman ya memang dia berkorban ya, disalib gitu, maksudnya berkorban gitu untuk umatnya gitu. Maksudnya kita harus berbuat baik, kita menurut saya itu simple kalau kita berdosa, buat salah, ya udah lu minta maaf aja lagi gitu, berdoa udah tapi kita nggak ada lagi dalam lagi gitu loh Pak, nggak Pak Ustadz, nggak ada lagi, nggak seperti kalau di Islam itu ternyata luas gitu, luas menurut saya itu luas gitu. Sampai yang saya paling heran juga, keluarga saya itu kan senang banget tuh yang namanya makan makanan, maaf ya, makanan haram gitu ya. Saya tuh
herannya pada saat begitu saya udah mengucapkan doa kalimat syahadat itu, dan saat itu juga itu yang namanya makanan itu langsung buat saya tuh benar-benar mau muntah gitu loh. Ustaz, saya tuh belum pernah tuh saya pikir loh kok bisa kayak gini ya saya gitu loh. Padahal dulu suka Padahal paling suka saya itu maaf ya namanya ya gitu ya. babi kecap. Babi, terus apa namanya ya tahu sendiri memang enak ya kalau orang Cina itu kan tahu sendiri masakan Chinese itu lezat lah gitu kan ya. Kayak kodok gitu kan. Itu enak banget itu. Terus anjing itu apa namanya istilah disaksang gitu kan ya. Nah, saya juga kok apa bisa gitu setelah itu langsung saya tuh ngeliat aja mau muntah udah. Saya bilang kenapa ya kayak gini ya. Itu kok sama sekali bisa langsung cut gitu loh. Saya juga heran. Saya juga baru tahu ya setelah saya masuk Islam itu ternyata kalau sering kan Pak Ustadz ada perdebatan-perdebatan yang kita sering membahas masalah itu ya. Terus saya juga pernah dengar ceramah juga gitu. Kadang-kadang kalau ikut-ikut di sana kan suka ada family gitu yang ada acara pengajian kayak gitu. Suka ada gitu ikut gitu kan. Padahal saya dulu Pak Ustadz ya jujur ya. Dibilang fanatik bisa masuk fanatik saya ini. Karena kemana-mana itu saya bawa Alkitab loh Pak Ustadz. Kita udah kayak ini ceramah yang apa sih namanya, tapi ceramah bebas gitu, ceramah lepas. Jadi kemana-mana itu saya nenteng tuh Alkitab itu saya pegangin aja. Terus jadi kalau ketemu orang nih di jalan nih gitu ya, ketemu orang nanti saya nggak suka-suka tuh ceramain. Maksudnya enggak, karena emang di kita itu didoktrin udah di agama ini didoktrin kalau kita tuh harus menyebarkan gitu, menyebarkan apa firman Tuhan, nyebutnya kan mereka firman Tuhan gitu ya. Itu kalau didoktrin seperti itu, jadi kemana-mana saya bawa gitu. Jadi kalau ada orang misalnya ketemu orang ngomong apa, ngalamin apa, saya buka tuh ayatnya. Tuh, makanya saya sempat hampir pengen jadi pendeta ceritanya gitu dulu. Nah tapi ya alhamdulillah emang jalan saya harus seperti ini gitu kan, memang lebih indah. Sudah mengenal Allah lah gitu maksudnya, dan tepat menurut saya gitu. Karena saya ngerasain walaupun penuh liku-liku, walaupun banyak ininya, tapi kita tetap yakin gitu sama Allah gitu, maksudnya tetap kita ngerasain gitu. Cara berdoa aja, berdoanya kan simple ya. Kalau kita Kristen kan cuman lipet tangan gitu ya, kita bersujud. Atau kalau enggak menadahkan tangan gitu ya gitu. Terus pun simple karena dia kan bahasa Indonesia ya kan gitu, kecuali bukan orang asing kali ya, bukan bahasa asing gitu ya, tapi kita lebih umum lah standar Indonesia, bahasa Indonesia gitu. Beda kan dengan di apa di kita ya di Muslim gitu kan, doa-doanya ada gitu kan, setiap ini ada doa-doanya gitu kan. Seperti kesannya kalau orang zaman dulu waktu saya zaman dulu melihatnya ya itu ribet, susah, kayaknya sih apa sih gitu maksudnya gitu, susah amat sih lu gitu kan, pakai puasa lagi. Pas saya alamin malah saya merasakan apa nikmat gitu loh. Sampai akhirnya abang saya yang tadinya Kristen ya alhamdulillah udah masuk Islam sekarang. Udah ikut juga dia masuk Islam. Saya juga sempat ya alhamdulillah. Saya kan 2 bersaudara. Gitu. Berarti cuma ibu sama abang ibu doang? Di Bandung dia. Alhamdulillah tuh gitu. Dia ini masuk juga gitu. Saya juga bersyukur gitu kan. Kalau apa namanya, cuman memang cobaan dia berat. Kalau dia sempat goyang tuh. Karena kan keluarga, saya bilang lagi tadi, keluarga Batak ini cukup kental gitu. Dan kita persaudara kita emang kuat. Nah jadi mereka merayu lagi gitu, kayak gitu kan. Biasalah namanya itu kan cobaan gitu ya. Tapi saya bilang lu harus kuat, kamu harus kuat gitu kan. Terus dia bilang tuh, ya hampir sempat goyang, tapi alhamdulillah dia udah kembali lagi. Maksudnya nggak sempat murtad, nyaris gitu. Dia sempat maaf makan lagi gitu loh, baknya itu kan harusnya kan itu kan haram gitu kan,
Ya itu saking udah didoktrin kembali gitu kan. Pada saat dikelilingin dengan orang-orang yang lawan yang kata berapa lawan berapa gitu ya. Sempet tapi akhirnya dia tobat lagi. Dia udah ini dia baru dia benar-benar nyesal banget gitu kan. Dia bilang, "Iya ya," kata dia gitu. "Ternyata ini ya kita harus kuat," kata dia gitu. Cobaan ini nggak cuman sedikit, saya bilang gitu. Kita kalau mau masuk surga, saya bilang itu bukan mudah. Kalau kita ngejalaninya dengan ikhlas, saya bilang itu jalaninya dengan ini itu istiqomah lah gitu ya, saya bilang gitu. Semua bisa dilewatin gitu. Saya sendiri sekarang ini kan saya udah single parent kan. Oke. Makin banyak lagi pasti cobaannya single parent kan. Perusahaan ditipu. Punya pabrikan, saya ada pabrik ditipu. Pabrik Dulu apa, juga restoran. Ya itu namanya manusia kan macam-macam ya, itu ya niatnya baik gitu ya. Walaupun dia sama-sama Muslim gitu kan. Terus udah gitu ya namanya juga setan ya kalau udah ke hati manusia. Udah saya sempat hancur lah gitu, maksudnya dia ditipu. Ya saya pikir kok joli banget ya dalam hati saya. Ya Allah, saya berusaha jangan sampai suzon gitu, maksudnya jangan sampai kita sama Allah itu ya. Saya coba ya Allah, maksudnya sempat seperti ini, kalau emang harus seperti ini ya kuatkan, saya hanya minta itu, saya bilang gitu. So benar-benar hampir gak kuat lah tadi saya pikir gitu. Karena yang namanya single parent, asetnya itu misalnya asetnya gitu kan. Terus semua di segala macam bla bla. Ya udah sekarang tinggal yang tersisa, tetap saya syukurin. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz ada aja rezeki. Usaha apa Ibu sekarang? Ada rezeki. Saya terakhir itu ya itu kan yang saya baru belum lama pulang ke Indonesia kan. Belum lama, baru sekitar 2 tahun mau ke 3 tahun baru balik. Karena anak mau kuliah waktu itu kan, saya kan lockdown waktu itu kan, tahun 2000 itu 20 apa ya kalau nggak salah ya. 2019 suami meninggal. Terus 2002 restoran waktu itu Covid. Hancur lah, sebab kan tidak ada boleh orang makan di tempat waktu itu di negara itu nggak boleh. Jadi serba susah gitu kan, maksudnya udah cobaan banget itu. Udah akhirnya saya dari mulai restoran gede sampai akhirnya kayak warung kecil yang drive thru sampai saya menunggu anak saya selesai SMA dan saya harus dia mau kuliah gitu kan. Alhamdulillah dapat beasiswa dia di Malaysia, anak saya kecil. Setahun lagi tahun 2027 lah selesai. Yang besar udah kerja. Anak saya cuma 2 gitu, perempuan. Dan pada saat itu saya kembali ke sini itu sempat mencoba juga sih gitu, ada usaha kecil-kecil. Tapi ya itu lagi nggak, selalu saya melihat hidup saya kenapa ya jalan saya ini kayaknya mungkin apa nggak pas di sini, apa ini saya juga lagi mencari yang pas gitu. Rasanya kalau pakai logika itu kenapa sini buntu ya, kenapa sini mental gitu ya, maksudnya gitu. Pabrik 2 habis, yang ada yang aset aja yang saya punya gitu, itu yang saya puter gitu. Nah untuk sementara anak bilang gitu, udah mah coba break dulu gitu, fokus ke kesehatan. Sekarang cobaannya sekarang ya mungkin karena usia juga ya Pak Ustadz ya, biasalah semakin usia kan, jadi fokus dulu ke kesehatan mah gitu. Jadi lagi bertanya juga sama Allah, saya pengen harus seperti apa gitu ya Allah gitu, maksudnya mau apa yang saya kerjakan gitu. Anak sih udah alhamdulillah udah kerja gitu kan, dia bilang mama nggak masalah gitu, udah mama kalau bisa ya ibadah aja gitu, maksudnya udah usia gitu kan, udah usia ibadah aja mah gitu loh. Ini kan masih ada sisa aset gitu. Terus saya bilang sejak belajar Pak Ustadz, maksudnya masih banyak lah, kalau menurut saya masih banyak kekurangan seperti itu. Saya nggak sempurna gitu maksudnya. Cuma saya pengen sih di sisa hidup ini gitu ya, di sisa hidup ini kita berguna, bisa tetap istiqomah gitu, bahwa bahwa yang dulu ya saya tidak mengenal Allah dan menjadi mualaf dan masuk maksudnya ke sini
mengenal Allah, saya merasa sampai saya akhir itu tutup mata itu saya nggak akan berpaling gitu. Maksud saya tetap saya akan berusaha untuk lebih baik. Anak-anak saya juga mudah-mudahan insya Allah tetap di jalannya dia seperti itu gitu. Saya nggak bisa lukiskan kata-kata bahwa Allah itu maha besar, betul. Maha besar itu betul banget. Terus Allah itu yang lebih tahu kita. Yang lebih tahu kita itu, saya ngalamin yang lebih tahu kita. Itu maksudnya banyak hal-hal yang saya temuin gitu. Ada saya sampai suka dengan itu yang Nabi Ayub ya. Ya, Ayub. Yang itu yang Sakit. cobaan itu yang apapun yang dikasih kan, penyakit, cobaan apapun yang dari hidupnya sampai istilah kata nggak punya apa-apa lagi gitu. Saya bilang saya mau seperti itu gitu, maksudnya Sabar. sabar gitu, istiqomah, nggak mudah memang. Yang dulu tuh saya kitab ya Pak Ustadz ya, istilah kata adalah sebagian saya sudah hafal lah sebagian ya, ya Timotius lah, Yohanes lah gitu kan nama itunya gitu. Sampai ini kan saya suka kadang-kadang nyeramahin orang, Ya, oke. gitu kan, saya buka gitu kan itu kalau kitab kan ada itu aja tuh susunannya gitu kan, gitu. Saya ini gitu, gitu semuanya gitu. Dan saya bisa nggak malu loh Pak Ustadz, saya mau saya pernah lagi kalau stasiun bus itu stasiun bus ya, namanya stasiun bus itu. Halte. Stasiun bus jalan gitu, ada orang yang saya nggak takut, ada orang yang mau ngerjain saya gitu, maksudnya mau nyopet atau mau apa gitu. Terus dia saya tuh tenang, saya cuma tepok aja gini. Saya bilang jangan begitu, dosa. Saya bilang gitu. Kamu tahu nggak? Nih ayatnya. Saya bacain gitu. Saya ini sampai segitunya saya dulu, gitu loh. Terus ibadah rajin banget. Saya sampai ngunjungin aktif ngunjungin kayak ke penjara loh, ceramah di penjara gitu. Terus panti asuhan. Terus sampai saya ceramah seperti itu, sampai ke daerah itu. Tapi itu ya Allah, kalau Allah sudah manggil ya Pak Ustadz ya, kalau menurut saya itu kalau Allah udah manggil kita gitu, udah nggak bisa lagi. Saya pun udah ini jalanku ya gitu. Langsung saya tuh bener-bener yang semua yang udah diajarin, apa yang sebenarnya itu sudah blank semua udah. Kalau dulu kan di Kristen itu walaupun saya sering dibacain gitu ya, ceramah gitu pendeta ngomong gitu ya, tapi nggak connect gitu waktu itu buat saya itu. Cukup lama saya sampai dari lahir lah emang Kristen kan, sampai akhir yang mau menikah ini gitu. Jadi saya berpikir saya pada saat itu tidak menjadi menikah karena waktu itu kan saya berpikir calon saya Muslim dan tidak ada satu rumah tangga itu dua perahu, ya kan. Terus saya pikir saya harus ambil keputusan. Jadi saya bilang ya Allah, saya mau menjadi maksudnya saya mau menjadi ikut Engkau sebelum saya menikah. Jadi apapun itu terjadi nanti, saya bilang mau tetap di jalanmu gitu. Saya udah siap itu, harus udah siap apapun terjadi. Ya alhamdulillah gitu sih, lancar. So, makanya keluarga suami sempat khawatir pada saat suami nggak ada itu, takut gitu kalau saya ini lagi goyang lagi karena memang mereka kuat. Ininya pasti memang kalau kita ke mereka lagi itu pasti akan terjadi seperti itu lagi. Maksudnya akan terjadi mereka mencoba gitu, tergantung gitu bagaimana gitu kan. Itu buat saya kuat satu ngalamin apa yang feel yang saya rasakan, kayak saya lagi sedih, saya lagi susah. Itu tuh kalau saya kalau saya misalnya bersujud gitu ya sholat ya, saya ngerasain benar-benar yang
benar-benar langsung ringan. Wah, kita belum tahu jawabannya ya, kita belum Allah itu kan nggak langsung kita misalnya minta sesuatu terus kita ini sekarang berdoa terus ada di depan kita kan seperti itu. Tapi kan semua butuh proses juga. Kadang kalau Allah bilang emang kun fayakun saat itu ya saat itu gitu loh. Jadi saya tuh nggak tahu, saya sering tuh ngalamin seperti itu. Kayak jadi saya sujud, saya minta dan selalu alhamdulillah kalau saya minta tuh ada aja Allah jawab gitu. Ya gitu, saya selalu minta kayak petunjuk, misalnya contohnya ini yang simpel aja. Orang ini zolim sama kita gitu ya. Terus orangnya ada di dekat kita, lalu membuat fitnah lah kemana-mana misalnya gitu kan. Terus saya cuma berdoa, saya nangis gitu. Ya Allah, saya tuh udah baik banget sama dia, kenapa ya dia kok zolim banget gitu ya. Ya Allah, kalau boleh aku minta, aku dekatkan. Kalau emang dia bukan untukku, jadi temanku, sahabatku, jauhkan dari aku. Tuhan. Terus gak lama habis berdoa itu, tiba-tiba dia habis kontrak suaminya, terus dia pindah ke negara lain. Kalau deket itu pasti terus saja berjalan gitu. Karena kemana-mana ini orang, inilah istilah kata tanda kutip kurang bagus lah istilahnya. Tapi ada jawaban lah gitu Pak Ustadz gitu. Yang jadi saya tenang gitu loh. Oh, alhamdulillah gitu. Jadi kalau saya merasakan kayak kita seorang ibu ya, anak jauh gitu ya. Saya kalau feeling itu terus saya tahajud misalnya gitu kan. Ini kenapa ya? Kok kayaknya nggak enak gini. Feel saya ini. Terus saya nanti besok saya tanya, nah ada apa sih nak? Kok apa semalam nggak enak ya feel-nya gitu ya? Ada sesuatu. Ya ini mah, tapi alhamdulillah mah udah begini, udah bagus, maksudnya tertolong lah gitulah gitu ya. Terus ya alhamdulillah ya gitu. Dan itu saya nggak dapet waktu dulu saya masih belum muslim, itu saya nggak dapet seperti itu. Berdoa, saya nangis lah biasa ya berdoa. Nama kita curhat ya gitu maksudnya, sama dulu kan Tuhan kita siapa nih, sekarang kan siapa gitu maksudnya. Itu kita tapi beda ininya gitu, yang kita rasakan itu hasil itu beda gitu. Makanya itu contoh-contohnya kayak gitu-gitu aja tuh buat saya itu udah amazing aja gitu maksudnya. Enggak susah, enggak apa, sujud sholat di situ curhat sama Allah segala macem. Memang betul itu. Saya tetap bersyukur sampai saat ini. Saya tetap merasakan nggak pernah menyesal, dan saya nggak pernah kecewa, nggak pernah menjadi mualaf gitu loh. Kalau saya sih mengajak untuk yang ini kepada siapapun itu ya, yang masih apalagi yang kita sudah memilih di jalan Allah tentunya ya. Kita udah kita istiqomah lah maksudnya. Walaupun jangan pernah kecil hati atau down dengan apa yang kita inginkan. Minta tetap sama Allah gitu. Jangan pernah menyerah gitu maksudnya. Bahwa Allah itu pasti akan memberikan kita yang terbaik gitu maksudnya. Dia lebih tahu gitu. Allah itu nggak pernah ninggalin kita gitu. Kalau saya selalu ingat itu, bahwa Allah tuh kita susah kayak apapun, dia nggak akan pernah ninggalin kita. Tidak akan pernah ninggalin, dan kita jangan pernah merasa walaupun seberat apapun cobaan itu, tapi kita jangan tetap putus harap gitu, maksudnya tetap berdoa, tetap minta gitu. Jangan pernah ada rasa apa mungkin apa enggak gitu. Jadi tetap yakinkan bahwa kita selalu Allah tolong, kita selalu itu maksudnya. Kalau kita dekat sama Allah, pasti Allah juga dekat sama kita. Itu aja. Kalau saya seperti itu. Selama ini yang saya bikin saya kuat itu. Gitu.